Lihat, Presiden Direktur datang. Ayu. Shaolin, jangan melawan. Lepaskan. Dengarlah baik-baik hari ini. Lepaskan aku. Dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Lepaskan. Lepaskan. Presiden Direktur, dia yang menggoda saya. Bukan manusia, pantas dipukul. Wakil Presiden Yu, kau pikir aku bodoh? Aku sudah mengawasimu lama. Seret dia, kebiri dia. Presiden Direktur, jangan Presiden Direktur, aku tidak mau. Benar-benar dikebiri. Tentu saja dikirim ke kantor polisi untuk menakut-nakutinya. Presiden Direktur, Nyonya tua berkeliaran di depan pintu perusahaan. Tidak tahu apa maunya. Ningfei, kenapa perusahaan ini penuh dengan perempuan? Bagaimana caranya mencari suami untuknya? Bagaimana caranya mencari suami untuknya? Oh. Nak, bolehkah kita bertukar WeChat? Tidak nyaman, minggirlah. Bu, hari ini adalah hari pertama aku bekerja di grup Tianyun. Sebelum magang di sebulan 3000 tambahkan WeChat ganteng. Jangan khawatir di sana. Aku pasti akan bekerja keras. Sudah tua masih melayu untuk menghidupin di tua. Jangan ya. Tua-tua tidak tahu malu. Nenek. Aku tambah kamu. Aku tambah kamu. Ini bagus. Kamu langsung setuju menambahkan WeChat saya tanpa bertanya alasannya. Tidakkah kamu takut kalau saya seorang penipu? Di dunia ini, kebanyakan orang baik kok. Lagi pula, semakin banyak teman, semakin banyak jalan. Kamu anak muda yang menarik, nenek suka. Ayo, tambahkan WeChat. Sayang pindai Anda. Shen Feng, kamu ngapain? Kenapa He Tianming tidak mengantar pesanan dengan baik? Malah datang ke grup Tianyun untuk jadi gigolo. Pilihlah yang muda dong. Yang ini sudah tua. Cuma petugas kebersihan. Selera kamu terlalu aneh. Kok bisa begitu sih? Kamu yang berkelakuan rendah begini, masih bekerja di grup Tianyun. Saya akan minta cucu saya memecat kamu. Kamu cuma petugas kebersihan busuk. Berani mau memecat saya? Kamu tahu saya siapa? Kamu gila ya? Kamu? Nenek. Profesi tidak ada yang tinggi atau rendah. Kamu sebagai ketua tim di Tianyun seharusnya lebih menjaga citra perusahaan. Kok kamu bisa? Wah. Berani mengajari saya. Kamu pantas? Saya sudah bergabung dengan Tianyun. Tentu ada kewajiban untuk menjaga. Bergabung? Tidak masalah. Kamu tidak akan bertahan lama. Kurangi semangat kepemilikan. Kenapa? Mau pukul saya? Ayo, pukul saya dong! Tianming, aku suka sekali dengan tipe orang sepertimu yang kesal padaku, tapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadapku. Dulu di sekolah, kita bisa lihat dari nilai, tapi sekarang sudah masuk ke masyarakat, kamu harus tahu. Ada perbedaan antara satu orang dengan orang lain. Tianming, kita sudah putus 3 bulan. Bisakah kamu jangan terus datang ke kantor? Mengganggu aku dan Chen Feng. Lihat. Lepaskan kami. Tolong. Nini, kamu salah sangka padanya. Dia datang untuk mendekati nenek petugas kebersihan ini. Baru saja masih minta WeChat darinya, lucu sekali. Tianming, bagaimana bisa kamu seperti ini? Ini terlalu memalukan. Cepat pergi. Memalukan. Likia Nisa, kamu pacaran denganku? Pergi ke hotel dengannya. Tidak memalukan.
Tianming, apakah kamu ingin menghancurkanku? Buktinya ada di ponselku. Mau tidak aku perlihatkan? Agar semua orang bisa menilai? Ini agak menarik. Tianming, Chen Feng jauh lebih hebat darimu. Aku hanya membuat pilihan yang benar, dan pilihan yang akan dibuat setiap perempuan. Mengingat kita pernah saling mencintai, mari berpisah dengan baik. Aku mohon, aku dan Chen Feng benar-benar saling mencintai. Ini jelas-jelas pria brengsek dan perempuan jahat. Kotoran bertemu kubang tahi, yang jelek bertemu yang buruk. Masih bilang saling mencintai. Wah, mulut nenek ini pandai sekali bicara. Lucu sekali. Aku cepat pergi. Melihat kalian berdua saja aku mau. Hei Tianmei, tunggu saja. Kita lihat nanti. Hebat, cowok ganteng. Nenek, Anda tidak apa-apa. Panggilan nenekmu itu sangat kusuka. Panggil lagi beberapa kali. Nak, kamu mau cari istri tidak? Dia siapa namanya? He Tianming, karyawan baru di departemen penjualan. Sekarang ini, jarang ada yang berani membela kebenaran. Beri sedikit hadiah. Mungkin dia tahu identitas si nenek. Sedang berakting. Abaikan saja. Kamu terlalu waspada. Oh iya, nenek itu minta WeChat pria itu untuk mencarikan suami untukmu. Apa yang sedang dia buru-buru? Katanya, Tuan He akan pulang ke Indonesia. Kalian berdua punya perjanjian nikah. Pria seperti itu, nenekmu juga tidak ingin kamu menikah dengannya, kan? Nenek sudah sering menjodohkanmu dalam setengah bulan terakhir. Kamu tidak tertarik pada satupun dari mereka. Masih memikirkan kakak itu, ya? Ayah, jangan pergi. Ibu dirawat di rumah sakit. Kami butuh uang. Kalian berdua, ibu dan anak, jangan membebaniku. Jangan membebaniku. Ayah. Ayah, jangan pergi. Ayah. Ayah. Dia pindah rumah 18 tahun lalu, dan sejak itu tidak ada kabarnya. Sepertinya dalam hidup ini, aku tidak akan bertemu dengannya lagi. Halo, Nek. Turunlah ke bawah sebentar. Nenek sudah mencarikanmu suami yang baik. Baik. Cucuku akan segera turun. Tunggu sebentar ya. Sungguh tidak bisa. Aku belum pernah bertemu cucu nenek. Bagaimana mungkin langsung menikah? Ini hari pertama aku kerja. Aku tidak boleh terlambat. Kepalaku sangat pusing. Nek, bagaimana keadaanmu? Bagaimana kalau pergi ke rumah sakit? Tidak usah, tidak usah. Penyakit lama. Nanti setelah bertemu cucuku, aku akan baik-baik saja. Nek. Apa yang terjadi? Sulit bernapas, jantung berdebar kencang. Bagaimana kalau aku jadi pengantinmu? Aku bisa melindungimu seumur hidup. Melindungimu seumur hidup? Apakah itu dia? Kelihatannya agak mirip. Nenek, dia calon suami yang kamu cari untukku. Ming Fei, kamu harus menikah dengannya hari ini. Jadi,
kamu sudah yakin ingin menikahiku? Ah, kamu salah paham. Aku belum setuju. Tianming, cucuku ini gadis yang baik. Tidak akan rugi, tidak akan tertipu, pasti untung. Nenek, ini pertama kali aku bertemu cucumu. Belum saling mengenal. Selama ini, hanya aku yang menolak orang lain. Kenapa? Merasa aku tidak pantas untukmu? Aku tidak bilang tidak pantas. Kalau pantas, lalu apa yang kamu tolak? Apa yang ditolak? Tunggu aku pikir dulu. Apa yang ditolak? Cucu, kamu benar-benar mau aku nikah? Bodoh itu baik. Orang bodoh dapat keberuntungan. Siapa namamu? Umur? Pekerjaan? Rumah di mana? Cepat katakan. Namaku He Tianming. Bekerja di grup Tianyun. Karyawan baru departemen penjualan. Itu. 24 tahun. Rumah di desa. Orang tua. Bekerja di pesisir. Namaku Ouyang Mingfei, tahun ini 24 tahun. Juga bekerja di grup Tianyun. Rumah di sini. Kebetulan sekali. Kamu juga karyawan baru. Kamu dari departemen mana? Ini bukan urusanmu, karena kita sudah saling mengenal. Kita bisa pergi untuk menikah. Tunggu. 내게서 거저만 가는 게 Tertawa. 때론 안 되겠어 어쩌다 내가 이렇게 내게 빠진 거 말해 뭐해 Hari pertama kerja, langsung menikahi istri di depan gerbang. Perusahaan belum dimasuki. Bagaimana cara mengatakannya? Ada orang tua. Aku akan ke kue leluhur lagi, menyalakan lebih banyak dupa. Terima kasih atas perlindungannya. Akhirnya, kamu bisa dinikahkan. Kamu nanti harus baik-baik pada suamimu. Nenek, sikapmu sudah mulai memihak orang luar. Seolah-olah dia yang sangat dirugikan. Memihak orang luar, Nenek. Aku belum mulai. Tianming, ini hadiah perkenalan dari Nenek untukmu. Nenek, kartu ini berisi ratusan juta. Kamu... Ini bukan apa-apa. Anggap saja sebagai mas kawin untukmu. Tianming, terimalah. Uang ini tidak bisa aku terima. Kamu tidak bertanya berapa isi kartu ini, langsung menolak. Orang tua mendidikku sejak kecil. Pria membelanjakan uang. Harus mengandalkan kedua tangannya sendiri. Kaya dengan kerja keras. Kartu ini tidak peduli berapa isinya. Aku tidak bisa mengambilnya. Benar-benar seluruh ini uang saja. Tidak mau, tidak mau. Baiklah, Nenek akan menyimpan uang ini untuk kalian. Kalian berdua, baik-baiklah, tingkatkan hubungan kalian. Aku pulang tidur dulu. Bangunnya agak pagi hari ini. Nona Ouyang, nenek sudah pergi. Kita berdua masuk untuk bercerai. Ekor rubahnya akhirnya terlihat. Akhirnya terlihat. Bercerai? Berapa kompensasi perceraian? Kompensasi perceraian. Aku baru mulai kerja. Aku tidak punya uang. Mungkinkah dia benar-benar tidak tahu identitasku? Bagaimana jika aku tidak mau bercerai? Kamu mau mengandalkanku? Aku perlu mengandalkanmu. Pokoknya cerai nanti kalau aku ada waktu. Oh baiklah. Kalau gitu, tambah aja dulu. Nanti kita bisa kontak kapan saja. Aku tidak mau cerai. Tenang, aku pasti tidak akan merepotkanmu. Kamu pikir aku mau menikah denganmu? Aneh sekali. Marah-marah apa? Halo. Tianming, kamu berani sekali. Hari pertama kerja, berani terlambat. Sial. Ini adalah tempat kerjamu. Masa percobaan 3 bulan. Semoga beruntung. Terima kasih. Aku hampir mati berlari. Air ini, siapa yang minum? Aku, cuman tidak langsung. Aku saja, tidak keberatan. Kamu keberatan apa?
Di departemen kita, banyak sekali wanita cantik. Pantas saja. Para pria ingin datang ke perusahaan kita. Ini seperti surganya para pria. Presiden direktur perusahaan kita adalah salah satu dari 4 wanita tercantik di Jiangcheng, seperti selebritas besar. Itu baru benar-benar cantik. Tidak pernah dengar. Juga tidak pernah lihat. Kalau begitu, kamu punya fotonya? Dia biasanya sangat misterius. Informasinya sangat sedikit. Kalau begitu, namanya siapa? Aku cari di internet. Kamu datang untuk bekerja atau menatap wanita cantik? Cepat laporkan diri ke Supervisor Liu. Sudah terlambat di hari pertama kerja. Kalau dia marah. Iya. Hebat sekali, Hijian. Hari pertama kerja sudah ini. Mendekati CEO cantik. Kamu benar-benar berani. Baik, Lao Chen. Aku pasti akan memecatnya. Membalaskan dendam untuk Chen Feng. Kita kan saudara. Oh, Tianming. Ayo, duduk. Di perusahaan kita, apakah kamu punya kerabat atau teman yang bekerja di posisi lain? Aku cukup akrab dengan Xi Mingyu. Kami wawancara di hari yang sama. Selain itu, tidak ada. Kita semua orang dalam. Tidak perlu menyembunyikan sesuatu. Berpura-pura lemah. Benar-benar tidak, Supervisor. Kenapa Anda tanya ini? Kamu terlambat 2 jam. Kamu kira perusahaan ini milik istrimu? Cepat ke Departemen SDM untuk urus proses pengunduran diri. Supervisor, pewawancara sebelumnya bilang pekerjaan penjualan, jam kerjanya fleksibel. Masih tidak terima? Kamu cuma seorang karyawan masa percobaan tanpa latar belakang. Atasan bisa menindas bawahan. Suruh pergi ya pergi. Asisten Lin. Oke. Paham. Tunggu. Selesaikan kerja sama dengan Jingnan E-Commerce. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk bertahan. Baik, Kamu yang tanggung jawab saja. Anggap saja sebagai pemanfaatan limbah. Proyeksi e-commerce Jingnan belum juga disepakati? Ketua direksi Fang itu adalah pemabuk tua. Direktur departemen penjualan pergi sendiri. Sampai muntah darah, tapi tetap gagal. Ekspansi bisnis baru perusahaan bergantung pada proyek ini. Harus secepatnya. Saya sudah menyuruh departemen penjualan mengatur staf terbaik untuk pergi segera. Jadwalkan pertemuan dengan Ketua Fang. Saya yang akan pergi. Tapi, hari ini kamu menikah. Apa? Pernikahan palsu untuk menenangkan nenek. Benar-benar mau malam pertama. CEO ya, meskipun kamu adalah presiden grup Tianyun. Tapi kau tidak bisa minum. Saya tidak akan kasih muka. Habiskan 10 gelas ini dulu. Baru ada kualifikasi untuk duduk dan bernegosiasi. Wah, kadar alkoholnya terlalu tinggi. Tidak mungkin diminum. CEO Uyang, dengan kemampuan minummu, lupakan saja sebenarnya. Di Jiangcheng, bahkan di seluruh negeri, orang yang bisa minum puas denganku belum lahir. Pulang saja. Seharusnya di sini. Kenapa dia di sini? Juga untuk bernegosiasi. Presiden, sudah. Kalau terus minum, kamu akan masuk rumah sakit.
Yeah, 오늘 집벽이 또 farson 들어오니 바닥은 내겐 안성맞춤 눈 깜빡하면 순식간에 다른 사이. Ketua Fang, saya terlambat. Saya menghukum diri dengan 1 botol. Yeah, we the backpacker. 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpacker. 우리는 backpackers. Yeah, we the backpacker. 내가 Ketua Fang, Botol ini saya persembahkan untuk Anda. 지가방 안엔 굳은 다짐이 the back. Aku tidak mabuk. Aku masih bisa minum. Anak muda, kamu hebat sekali. Pemabuk tua yang biasa minum 4 gin ini ternyata kalah darimu. Lain kali, kita minum lagi. Direktur Utama Fang, yang penting Bapak senang. Sudah lama tidak merasa senang seperti ini. Besok pagi, datang ke perusahaan saya untuk menandatangani kontrak. Terima kasih, Direktur Utama Fang. Jangan panggil direktur, panggil kakak. Teman sejati, bertemu saat minum. 1000 gelas pun terasa sedikit. Mulai sekarang, kita adalah saudara. Saudara, baiklah kah? Adik yang baik. Kakak yang baik. Mobilnya sudah datang. Kak, sampai jumpa. Kukira dia tahan minum. Ternyata dia juga memaksakan diri. Tanpa dia, yang mabuk seperti ini pasti aku. Jangan bicara seperti itu tentang dia. Bukannya ini pernikahan palsu? Kok jadi kasihan? Aduh, aku lupa kalau mabuk. Sifatnya bisa berubah. Hei Tianming, kenapa kamu mabuk sampai begini? Aku antar kamu ke rumah sakit ya. Kamu cantik sekali. Apakah kamu bidadari dari langit? Apa aku sudah mati karena mabuk? Bukankah ini hanya proyek kecil? Perlukah mempertaruhkan nyawa seperti ini? Setelah minum, CEO sepertinya benar-benar masuk ke peran sebagai istri. Apakah dia jatuh cinta padanya pada pandangan pertama? Proyek kecil apa? Aku akan dipecat jika tidak menyelesaikannya. Grup Tianyun. Ini adalah titik awalku. Bagaimana lagi aku bisa menghidupi keluarga? Bagaimana menghidupi istri? Lin Qingyu, pecat direktur penjualan itu sekarang juga. Hah? Kenapa? Kalau dia bisa menyelesaikan kerjasamanya, perlukah He Tianming mabuk sampai begini? Pecat dia sekarang. Sepertinya ada benarnya juga. Tapi CEO, kamu sudah mabuk. Bagaimana kau tunggu sampai sadar? Aku sangat sadar sekarang. Pecat dia. Pokoknya besok aku tidak ingin melihatnya lagi. Dalam daftar karyawan perusahaan, baik dan juga. Kamu selidiki siapa sebenarnya? Memberikan kontrak sepenting ini kepada karyawan yang baru masuk. Besok, aku akan memberinya pelajaran. Tadi bilangnya proyek kecil. Tanda-tanda ini terlalu jelas. Kamu masih bengong apa? Segera angkat ke mobil. Tidur di lantai. Kalau masuk angin bagaimana?
Hei Tianming, kepalamu sakit tidak? Biar aku pijat. Kalau video ini tersebar ke publik, siapa yang akan percaya CEO kita bisa memiliki kontras sebesar ini setelah minum? Biasanya galak seperti harimau betina. Setelah menikah, menjadi seperti anak kucing. Oh iya, hari ini adalah malam pertama mereka. Meski mabuk seperti ini, sulit untuk menjalani malam pengantin, tapi rasa upacara tetap harus ada. Agar nanti saat tua, tidak bilang, malam pertama, tidak tidur bersama. Pokoknya, selamat menikah, kalian berdua. I believe, 또 넘어지지 않아. Ayah, jangan pergi. Ayah. 너도 알고 있어. You never cry. Kakak, benar-benar kamu. Aku sudah lama mencarimu. I believe, 또 넘어지지 않아. Apa yang terjadi? Di mana ini? Tidak tahan lagi. Sudah tidak bisa ditahan. Hei Jianming, apa yang kamu lakukan di sini? Keluar! Kenapa kamu di sini? Belum puas melihat? Masih melihat? Bukan? Kenapa kita berdua bersama? Aku ingat tadi malam, aku hanya minum 2 botol. Setelah itu, ingatanku terputus. Jadi, kamu tidak ingat apa yang terjadi tadi malam? Apa yang terjadi tadi malam? Maksudmu, kamu bilang kita berdua tidur bersama. Keluar, aku mau ganti baju. Apakah kita benar-benar tidur bersama? Ini hanya pernikahan palsu. Bagaimana bisa sampai keranjang? Tidak bisa mengingat apapun. Tadi malam apakah kita benar-benar melakukan sesuatu? Aku akan bertanggung jawab. Tidak ada yang terjadi. Begitu juga dengan kejadian semalam. Jangan ada yang bilang, atau aku bunuh kamu. Tidak, pasti tidak. Ini urusan pribadi. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalau tidak percaya, aku bersumpah. Tidak perlu. Kamu boleh pergi. Oh, iya. Ketua direksi Fang menyuruhmu. Datang pagi ini untuk menandatangani kontrak.
Jangan lupa, Aku berhasil. kamu benar-benar tidak ingat apa-apa. Benar. Aku tidak bohong. Tapi aku ingat, kamu sepertinya juga pergi menemui ketua direksi Fang untuk membicarakan kerjasama. Kalau kontrak ini kamu berikan padaku, bagaimana denganmu? Kalau begitu, serahkan kontraknya padaku. 这单子是我留在天运集团的关键，可我们现在是夫妻，我理应帮他。 Kalau tidak mau, ya sudah. Bukan tidak mau, ambillah. Benarkah bagaimana denganmu? Proyek ini juga penting bagimu, kan? Banyak pekerjaan lain. Paling-paling aku cari lagi. Lagi pula di grup Tianyu, aku juga akan dipecat. Dipecat? Kamu baru hari pertama bekerja. Siapa yang berhak memecatmu? Ah, sudahlah. Laki-laki sejati harus bisa bertanggung jawab. Kamu pikir aku mau urusimu dan lagi? Kerja sama dengan ketua direksi Fang. Aku tidak berhasil kontrak itu. Ambil sendiri. Bohong padaku. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Pura-pura saja. Aku jengkel melihatmu. Cepat pergi. Tianming, kau seperti hantu. Datang lagi ke hotel. Mengejar aku dan Kiani. Tianming, aku tahu kau masih menyukaiku, tapi bisakah kau berhenti terus-menerus menggangguku? Tolong, aku takut. Pesanan Anda. Kiani, kenapa kamu di sini? Bukannya kamu bilang akan mencari kerja. Aku kurang enak badan. Istirahat sebentar di sini. Kiani, kamu anggap aku bodoh ya? Kalau kamu bukan orang bodoh, lalu siapa yang bodoh? Kiani sudah menginap denganku belasan kali. Kamu, sekarang kepalamu sudah penuh warna hijau. Kiani, apa yang dikatakan benar? Ini juga bukan salahku sepenuhnya. Kamu bahkan tidak punya pekerjaan yang layak. Bertahun-tahun aku bersamamu sangat melelahkan. Kamu tahu tidak? Kalau mau putus bilang saja padaku. Kamu... Menurutku kita hanya pacaran, belum menikah. Hal yang kau bukan ini seharusnya tidak perlu kujelaskan padamu. Baik. Aku mengerti. Nini, orang seperti ini sudah pasti hidup di lapisan bawah. Buat apa bicara panjang lebar dengannya? Ayo, kita coba beberapa gaya baru. Li Kiani, dengarkan baik-baik. Aku sama sekali tidak tertarik padamu. Jangan sok penting. Selain itu, mulai sekarang kamu jalani hidupmu. Aku jalani hidupku. Jangan ganggu aku lagi. Takutnya saat kembali ke kantor, jalannya saja sudah tidak ada. Perusahaan Tianyu bukan tempat yang cocok untukmu. Tunggu saja untuk dipecat. Direktur Fang, tanda tangan, tidak ada masalah. Baiklah. Saya sudah sampai di kantor. Iya. Dengar-dengar kemarin supervisor memberimu tugas sulit. Sudah berhasil. Tugas sulit? Direktur Fang dari Jingnan E-Commerce. Iya. Dengar-dengar ketua grup 2 Chen Feng sampai bersujud, tapi tetap gagal. Direktur Fang apa? Dia itu kakakku. Kemarin malam kami minum-minum, kontrak sudah dicetak. Baru saja diambil. Benarkah? Usia masih muda, mulut sudah besar. Tuh, kau besar seperti Direktur Fang. Sama sekali tidak menang. Apalagi membicarakan kerja sama denganmu. Tianming, baru masuk perusahaan sehari benar-benar berhasil? Sungguh luar biasa. Jangan-jangan kamu berbohong. Kebiasaan ini tidak baik. Tianming, sebagai manusia, harus jujur dan tahu diri. Bicara sembarangan hanya akan merugikan dirimu sendiri. Nini, biarkan saja dia pamer. Puas-puaskan. Supervisor sudah bilang hari ini, kalau dia gagal kerjasama. Hari ini harus membereskan barang dan pergi. Dia tidak bisa menyelesaikan kerjasama ini. Hari ini dia harus membereskan barang-barangnya dan pergi. Bagaimana kamu tahu? Aku tidak berhasil. Lagi pula, kamu dari tim 2, aku dari tim 1. Urusanku, bukan urusanmu. Ulaga,
Apa? Aku tidak percaya. Di dalam berkas ini, berisi kontrak, cepat bereskan barang-barangmu, dan kembali antar makananmu. Selamat jam kerja. Berisik apa di sini? Supervisor, datangnya pas. Tianming bilang, dia sudah menyelesaikan kerjasama dengan Dewan Direksi dan siap menyerahkan perjanjiannya padamu. Wah, generasi muda memang hebat. Ayo, berikan kontraknya untuk saya lihat. Benar-benar ketua Dewan Direksi Fang, luar biasa. Nilai kerjasamanya 100 juta. Astaga, Tianming komisimu mulai dari 1 juta. Tianming, punya pacar tidak? Bagaimana menurutmu tentang kakak ini? Tianming, bagaimana kamu bisa sehebat ini? Ini bahkan seluruh departemen penjualan pun tidak bisa menyelesaikannya. Benar-benar sulit, Chen Feng. Kamu sebagai ketua tim penjualan 2, bagaimana kerjamu? Tidak bisa dibandingkan dengan seorang karyawan masa percobaan yang baru datang 1 hari. Tidak mungkin. Mana mungkin dia punya kemampuan seperti itu? Chen Feng, komisinya benar-benar 1 juta. Itu uang yang sangat banyak. Tianming, tanda tangan ketua Dewan Direksi Fang. Aku pernah lihat. Yang ini palsu. Tianming, tanda tangan Direktur Fang. Saya pernah melihatnya. Ini palsu. Palsu! Tidak mungkin. Saya baru saja menemui Direktur Fang. Saya melihatnya sendiri. Dia yang menandatanganinya. Tidak mungkin palsu. Saya akan meneleponnya sekarang. Berbuat salah. Tidak mau mengaku. Keras kepala tidak mau bertobat. Grup Tianyun kami tidak membutuhkan karyawan seperti Anda. Anda dipecat. Serahkan kartu karyawan Anda. Saya tidak mengakuinya. Sebelum diselidiki dengan jelas. Ya, Supervisor. Tianming tidak mungkin berbohong. Berani-beraninya meragukan atasanmu. Kamu juga dipecat. Cepat pergi. Jangan sampai saya panggil satpam. Kenapa kau memecat si Mingyu? Satu orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Saya yang akan pergi. Lucu sekali. Dia punya kemampuan bisnis apa-apa. Kalian memasukkan nomor 1 sekarang tidak hanya tidak bisa tinggal di Tianyun. Nanti seluruh industri akan memboikotmu. Pulang saja antar makananmu. Saya kira dia mendapat komisi 1 juta. Untung itu palsu. Chen Feng, ikut saya. Yang lain lanjutkan pekerjaan kalian. Mengapa hidup ini begitu sulit? Tianming, aku percaya padamu. Pasti Liu Tianhe ingin menipu hasil kerjamu. Dia punya niat jahat. Kamu begitu percaya padaku, tanpa kontrak palsu. Dari wawancara, resume saya tidak sengaja hilang. Kamu yang menghubungi dan memberikannya. Baik hati sekali. Mana mungkin menipu? Sayangnya, para pimpinan grup Tianyun, saya tidak kenal satupun. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dia memang beruntung soal cinta. Gadis itu cukup cantik juga. Terserah dia. Kami tidak punya perasaan. Ayo pergi. Melihatnya saja sudah kesal. Chen Feng, aku hanya melihat atas nama pamanmu mengambil jasa He Tianming, membuka jalan untukmu. Nanti ketemu direktur utama. Harus tampil baik, Paman Liu. Saya pasti berusaha keras. Saat saya sukses nanti, tidak akan ketinggalan. Manfaat untuk Anda. Pintar, direktur utama. Selalu memperhatikan. Kerjasama dengan e-commerce Jingnan yang dulu pergi negosiasi, tidak ada yang berhasil. Kali ini, kamu berhasil tanda tangan kontrak. Direktur utama pasti senang. Hadiah apapun, promosi, tidak akan ketinggalan untukmu. Let out of the cage, took my chains Wallahi Allah. Pasti memang, pantas sebagai salah satu dari 4 wanita tercantik di Jiangling. Dia jauh lebih muda dan cantik daripada yang aku bayangkan. Setelah aku diangkat olehnya, mungkin tidak sulit untuk menjadikannya istriku di masa depan. Presdir,
Ini adalah 2 karyawan dari departemen penjualan. Mereka mengatakan, ada hal penting yang ingin dilaporkan kepada Anda. Katakanlah. Presdir, ini adalah kontrak kerja sama dengan Jingnan E-Commerce. Awalnya rencananya akan diserahkan kepada direktur penjualan. Tapi dia tiba-tiba dipecat tadi malam. Jadi terpaksa melapor langsung ke atasan. Lin Qingyu, kamu memecat direktur penjualan tadi malam. Kenapa? Kalau dia bisa menyelesaikan kerjasama ini, maka Tianming akan mabuk sampai seperti ini. Pecat dia. Jingnan E-Commerce adalah kerjasama yang sangat aku impikan. Apapun hadiah yang kamu inginkan, aku bisa memenuhinya. Aku ingin bergabung dengan kantor Presdir. Untuk melayani Presdir dengan setia. Bekerja untuk Presdir. Itu mudah saja, tapi aku ingin konfirmasi sekali lagi. Apakah kontrak ini benar-benar kamu yang berhasil negosiasi? Sudahlah, aku akan melapor ke direktur. Aku tidak percaya. Seluruh eksekutif grup Tianyun, tidak ada satupun yang baik. Direktur penjualan sepertinya semalam dipecat langsung atas perintah presiden direktur. Ada hal seperti itu. Aku ini jagoan gosip. Ada hal apa yang tidak aku ketahui? Aduh, kalau tidak ada aku, kamu mau bagaimana? Presiden direktur begitu otoriter. Pasti wanita yang menarik, sayangnya. Belum sempat bertemu, sudah mau dipecat. Bagaimana kalau kita temui presiden direktur, langsung mengajukan banding? Apakah presiden direktur akan mengurus hal kecil seperti ini? Boleh juga. Mencoba segala cara. Ayo. Ayo. Kontrak ini, benarkah kamu yang merundingkannya? Presiden direktur sangat sibuk. Tidak mungkin tahu hal kecil di departemen penjualan ini. Mau menipuku? Presiden, direktur, aku bersumpah. Kontrak ini, benar-benar aku yang merundingkannya. Sama sekali tidak berbohong. Tidak ada konsekuensi sedikit pun. Sumpahmu ini tidak berbahaya sama sekali. Jika berbohong, biarlah aku disambar petir, diblokir seluruh industri. Apalagi, tertabrak mobil jalan. Istri lari dengan orang lain. Pokoknya kamu tidak mungkin tahu kebenarannya. Aku takut apa? Bersumpah begitu berani tanpa ragu. Sungguh luar biasa. Orang berbakat seperti ini. Masa depannya tak terbatas. Baik, aku percaya padamu. Pergi ke departemen penjualan. Aku akan memberikan hadiah yang pantas untukmu di depan semua staf departemen penjualan. Pak, yang Anda ini. Ketua Direksi Fang punya aturan dalam berteman lewat minuman. Sebelum membicarakan bisnis, harus minum 10 gelas dulu. Baru ada kesempatan duduk dan berdiskusi. Presiden direktur, Anda tidak percaya pada saya? Bukan tidak percaya. Saya hanya ingin semua orang mengetahui kemampuan Anda. Bagaimanapun Anda langsung naik ke kantor presiden direktur. Harus membuat semua orang benar-benar mengakui Anda. Staf kantor presiden direktur. Gaji tahunan mulai dari 3 juta yuan. Chen Feng, Anda harus benar-benar manfaatkan kesempatan ini. Terakhir hanya minum 5 gelas sudah tidak kuat. Tapi demi posisi di kantor presiden direktur, saya akan berusaha keras. Selesai. Chen Feng, baru masuk pintu saja sudah muntah. Mana mungkin Anda punya kemampuan untuk membuat ketua direksi Fang minum dengan puas dan menyelesaikan kesepakatan ini? Presiden direktur, saya masih bisa minum. Kemampuan minummu terlalu buruk. Bahkan tidak sebanding denganku. Bukankah e-commerce Jingnan berhasil dinegosiasikan oleh He Tianming? Ya, He Tianming sudah berusaha begitu keras. Tapi hasilnya diambil alih oleh Anda, si sampah Chen Feng. Anda benar-benar menjijikkan. Halo Presdir. Halo Presdir. Saya karyawan baru departemen penjualan He Tianming. Aisyah. Presdir cantik kita sedang menegur Chen Feng di departemen penjualan. Cepat pergi. Menegur Chen Feng? Bagaimana Presdir bisa tahu? Chen Feng bersalah. Pergi dulu, ayo. Apa yang kalian omongkan? Saya hanya kondisi hari ini agak kurang baik. Saya pernah mempertaruhkan nyawa dan mengorbankan darah untuk grup Tianyun. Pesanan Jingnan ini benar-benar saya dapatkan dengan segelas demi segelas. Segelas demi segelas minuman. Bangsat, masih belum sadar. Kontrak Jingnan jelas adalah He Tianming yang berhasil dapatkan. Sekretaris Lin, beritahu seluruh jaringan. Blokir dia. Baik.
Prestia, dengarkan penjelasan saya. Chen Feng, saya sangat menghargaimu. Kau malah mengklaim prestasi orang lain. Paman Liu, kenapa kau memukul saya? Siapa Paman Liumu? Cepat keluar dari grup Tianyun. Nanti, setiap ketemu saya pukul kau. Jelas kau yang menyuruhku mengklaim. Sekarang pura-pura jadi orang baik. Liu Changhe, kau menghancurkan hidupku. Apa yang kamu omongkan ini? Presiden Direktur, saya sudah bekerja dengan rajin. Saya sudah bekerja di grup Tianyun selama 5 tahun dan tidak pernah melakukan hal yang merugikan perusahaan sedikit pun. Anda menugaskan He Tianming, karyawan baru yang baru bekerja 1 hari, untuk menangani kerja sama besar, seperti Jingnan E-Commerce. Bukan untuk menyusahkan dia. Lalu, apa maksud baiknya? Saya melakukannya untuk melatihnya. Omong kosong. Kamu bahkan memecatnya. Liu Changhe, kau pikir dengan menamparku sekali ini, kau bisa membersihkan dirimu sendiri? Mimpi. Kalau dipecat, kita dipecat bersama, bodoh. Jika bukan karena melihat, atas nama pamanku, aku... Sungguh, payah sekali. Sekretaris Lin, pecat keduanya. Dan juga, pecat semua hubungan kekerabatan Chen Feng di perusahaan. Ramai sekali ya. Sepertinya Chen Feng sudah sedang dimarahi. Itu dia, presiden direkturnya. Aku pernah melihat punggungnya. Tadi sangka presiden direktur membelaku secara langsung. Bagaimana presiden direktur bisa tahu? Ini terlalu cepat. Artinya, presiden direktur orangnya baik. Ayo, kita cepat ke sana. Ini pertama kalinya bagi staf kecil seperti kami untuk bertemu bos puncak. Ayo. Hanya saja, punggung presiden direktur ini kenapa terlihat sangat familiar ya? Bocah brengsek ini berani-beraninya bergaul mesra dengan wanita lain. Datang menemui istri. Cari mati ya. Ada apa? Tidak ada. Kalian belum bisa lewat sekarang. Tunggu dulu di ruang rapat. Urusan sisanya, kamu atur saja untuk ditangani orang. Dan juga, beritahu He Tianming untuk kembali bekerja. Teman masa kecil dan cinta pada pandangan pertama. Sebenarnya harus pilih yang mana ya? Apa cinta pada pandangan pertama? Kamu ngomong apa sih? He Tianming, kamu dengan gegap gempita memecat 2 karyawan kecil. Bukankah itu untuk membela He Tianming? Melampiaskan kekesalan? Hanya membahas masalahnya saja, aku tidak mencampurkan perasaan pribadi apapun. Sungguh. He Tianming, kepalamu sakit tidak? Aku bantu pijat ya. Kamu berani-beraninya merekamnya? Kalau tidak begini, bagaimana kamu bisa melihat isi hatimu yang sebenarnya? Di hatiku, hanya ada diriku sendiri. Urusan perasaan, kamu pikirkan sendiri baik-baik. Oh, iya, komisi He Tianming kali ini masih dibayarkan tidak? Kamu atur saja. Selain itu, seluruh departemen penjualan sekarang kekurangan kepala. Bagaimana kalau dia yang mengisi? King Yu, aku menemukan kamu punya rasa suka pada He Tianming. Benar kan? Ada apa suka? Jangan ngomong sembarangan. Dia suamimu. Lagi pula, sama sekali bukan tipe yang kusukai. Aku dan dia hanya nikah palsu. Cepat atau lambat pasti bercerai. Kalau kamu mau menyukainya, bisa mulai dari sekarang. Kembangkan perasaan. Aku tidak akan ikut campur. Benarkah? Baiklah, kalau kamu sudah setuju, aku akan dengan sungguh-sungguh mengembangkan perasaan dengannya. Selain itu, He Tianming sekarang naik jadi direktur. Masih terlalu dini, tapi naik jadi ketua tim masih bisa kan? Kenapa jantungku berdetak begitu cepat? Aku ini kenapa sebenarnya? Sayang, dengar-dengar kamu naik jabatan. Jadi setelah urusan klien di luar selesai, aku buru-buru pulang. Sayang, kok naik jabatan malah tidak senang? Malam ini, mau tidak aku temani kamu merayakannya? Li Qiani, kamu belum tahu ya? Chen Feng, karena mengambil alih jasa He Tianming, diberhentikan dari perusahaan. Chen Feng,
Apa yang mereka katakan itu benar? Tidak hanya dipecat, tapi juga diblokir dari seluruh industri. Waktu terus berjalan, cepat atau lambat, Tianyun pasti akan menyesal telah memecatku, Kiani. Pergi ambil barangmu, ikut aku. Chen Feng, proyekku belum selesai. Aku belum bisa pergi sekarang. Jangan lupa, dulu masuk perusahaan ini, aku yang atur. Sekarang kamu bahkan tidak mau mendengarkan kata-kataku. Mengapa dia harus mendengarkanmu? Chen Feng, kamu benar-benar lucu. Dia tertarik padamu. Hanya karena masa depanmu di grup Tianyun yang cerah. Sekarang kamu diblokir dari seluruh industri. Kedepannya hanya bisa hidup dari sampah. Hanya orang bodoh yang ikut kamu. He Tianming, roda selalu berputar. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut di hadapanku. Dulu saat kamu mengganggu Tianming, seharusnya kamu sudah memikirkan peribahasa roda selalu berputar. Sekarang, ini semua adalah kesalahanmu sendiri. Hi Tianming, selamat ya. Kamu tidak hanya berhasil mendapatkan pesanan ratusan juta untuk perusahaan, membuat direktur sangat senang, tapi juga mendapat komisi 1 juta karenanya. Saja, 1 juta? Luar biasa sekali. Aku sangat iri. Impianku adalah mendapatkan pesanan besar ratusan juta. Direktur telah memberikan persetujuan khusus menunjuk He Tianming sebagai ketua tim penjualan 2, menggantikan posisi Chen Feng. Aku percaya, di bawah pimpinan Tianming, kita semua bisa mendapatkan pesanan besar dan menjadi kaya. Selamat datang, ketua tim baru. Bagaimana ini bisa terjadi? Oh, selamat datang, ketua Bang. Sama-sama. Tunggu komisi turun. Kita semua pergi. Aku yang traktir. Hidup ketua. Bagus sekali, hidup ketua. Sekelompok pengkhianat. Tunggu aku bangkit. Kalian akan kena batunya. Tua, biar aku ikut merasakan keberuntunganmu. Ya, Tua. Pelan-pelan. Biar aku pegang. Aku juga mau dapat orderan. Pelan-pelan. Ketua, tubuhmu bagus sekali. Kalian semua jangan berlebihan. Tianming milikku. Tianming, selamat ya. Aku sudah tahu. Kamu pasti akan sukses. Kalau bukan karena kamu mempermainkanku selama ini, aku sudah sukses sejak lama. Likia nih, kalau kamu punya sedikit rasa malu, mengundurkan diri sekarang juga. Di timku, tidak boleh ada orang sepertimu. Tianming, tapi semua orang bisa berbuat salah. Lagi pula, aku dan Chen Feng sudah putus. Aku ke depannya tidak akan menghubunginya lagi. Pergi. Melihatmu saja aku muak. Belum pergi juga. Hati-hati, aku pukul kamu. Bagaimana? Komisi 1 juta? Masih tidak bisa meredakan luka hatimu dalam percintaan? Itu bukan cinta namanya. Lebih tepatnya aku yang buta. Lalu, apa yang membuatmu sedih? Bahkan memelihara anjing, jika sudah bersama 4 tahun, sudahlah. Setelah malam ini, biarkan semuanya berlalu. Banyak wanita baik di dunia ini. Cari saja yang cocok, ha? Menurutmu, aku bagaimana? Awalnya aku berencana untuk diam-diam menyukaimu sebentar. Tapi, kamu sedang bersemangat. Aku takut kalau lambat akan direbut wanita lain. Kakak Mingyu, aku. Tianming, kamu bisa mencoba berpacaran denganku. Kalau tidak cocok, kita berpisah dengan damai. Aku tidak akan mengganggumu. Bagaimana jika aku sudah menikah? Itu akan menyakiti hatinya, ya. Harus bagaimana? Kenapa tidak aktif sekali? Kamu diam saja. Aku anggap kamu setuju. Halo, Bu. Tianming, aku dan ayahmu datang ke Jiangcheng. Kirimkan alamat kamar sewaanmu padaku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Zhengwei, Tianming sudah 22 tahun masuk ke masyarakat. Sudah mendapat pekerjaan. Sebaiknya kita memberitahunya identitas aslinya. Bulan lalu, cucu perempuan keluarga Dong di kota balapan liar menabrak orang sampai mati dan kabur. Dihukum 7 tahun, anak laki-laki keluarga Zhou
menipu beberapa gadis sampai hamil. Kemarin lusa, sudah ribut sampai ke markas grup. Tapi Tianming, sifatnya berbeda dengan mereka. Dia anak yang baik. Pria, punya uang, jadi jahat. Zheng Wei, kamu adalah ketua Dewan Direksi Grup Shenlong. Tapi anak kita sejak kecil dititipkan di desa. Sepanjang jalan ini, sudah berapa banyak penderitaan yang dialami. Dia masih harus menggunakan identitas anak desa ini untuk mencari istri yang baik. Aku tidak ingin calon menantuku datang karena uang keluarga Hikami. Tapi dengan kondisi seperti sekarang ini, menikahi seorang istri sangat sulit. Jika tidak bisa menikah, biarkan dia hidup biasa-biasa saja. Seumur hidup juga baik. Tuan dan Nyonya, kamar sewaan Tuan Muda sudah sampai. Ayo. Xiao Liu, kamu cepat pergi. Jangan sampai Tianming tahu. Ayah. Ibu. Ayah, ibu. Kalian datang naik mobil mewah. Mobil ini pasti harganya ratusan juta. Penumpang yang terhormat, layanan mobil pribadi Anda berakhir di sini. Jangan lupa beri penilaian 5 bintang. Iya. Kami datang naik mobil pribadi. Benar kan, Bu? Mobil mewah, duduknya memang nyaman, kan? Ayah, ibu, nanti aku pasti akan berusaha keras cari uang. Nanti aku juga beli mobil mewah, biar kalian bisa menikmati hidup. Nak, kamu lembur sampai subuh ya? Ayo, kurus sekali. Jangan terlalu memforsir kerja. Aku dan ayahmu hanya berharap kamu sehat-sehat saja. Gak apa-apa, Bu. Laki-laki kan, berusaha sedikit. Wajar. Bagus. Ayah yakin padamu. Nah, kamu sudah bangun? Ayo, cepat minum semangkuk sup ayam untuk menguatkan badan. Wah, harum sekali, Bu. Senang sekali ada ibu di sampingku. Nak, kamu biasanya makan itu saja. Mana bisa begitu? Ini, untuk beli makanan enak. Ibu, aku tidak bisa terima ini. Aku sudah bekerja. Lagi pula ibu dan ayah bekerja di pesisir. Sangat tidak mudah. Suruh terima ya. Terima saja. Nah, kamu waktu itu bilang padaku, bagaimana kabar pacarmu itu? Kapan kamu ajak kami bertemu? Pacar yang dulu itu sudah putus lama. Jadi, kamu sekarang tidak punya pacar? Aduh, ada rahasia. Ayah bilang, harus menunggu sampai kamu menikah baru boleh diberitahu. Sepertinya kita harus menunggu lagi. Setelah menikah, aku sudah menikah. Kamu sudah menikah? Baru-baru ini. Rahasia itu bisakah kamu ceritakan padaku? Tianming, bawa istrimu bertemu kami dulu. Baik. Aku dan Oya Mingfei menikah palsu. Apakah dia mau bertemu ayah dan ibuku? Tapi apa sebenarnya rahasia ini? Bagian penjualan sudah meminta personalia mengeluarkan penunjukan untuk He Tianming. Iya, belikan aku 1 tiket ke Maladewa. Untuk urusan bisnis, perlu aku temani? Tidak perlu. Saat aku tidak ada, perusahaan perlu kamu awasi. Lagi-lagi begini, kamu yang bersenang-senang, aku yang sibuk. Oh, kamu mau berbulan madu ya? Baiklah, aku akan pesankan tiket untuk 2 orang. Dan juga menyuruh hotel di Maladewa mempersiapkan suite mewah untuk pasangan kamu dan He Tianming. Setidaknya tinggal sebulan kan? Apa yang kamu bayangkan? Aku pergi sendiri. Meskipun aku dan He Tianming sudah menikah secara hukum, tapi aku sendiri tidak bisa menjelaskan.
Apa sebenarnya hubungan kami ini? Halo. Ouyang Mingfei. He Tianming, jangan-jangan dia sudah tahu aku membantunya. Ya, itu aku ingin minta tolong. Coba katakan, tapi aku belum tentu bisa bantu. Untuk datang mereka dengar aku sudah menikah. Aku ingin bertemu denganmu. Bertemu dengan orang tua. Tentu saja aku tahu pernikahan kita ini palsu. Kamu tidak punya kewajiban untuk bertemu orang tua. Karena kamu sudah bilang aku tidak punya kewajiban ini, untuk apa aku pergi? Tidak usah. Yang penting, orang tuaku bilang mereka punya rahasia. Katanya, harus bertemu kamu dulu, baru bisa cerita ke aku. Aku cuma mau tanya kamu. Tidak apa-apa. Kalau kamu tidak setuju, ya sudah. He Tianming, kamu anggap aku sebagai apa? Pergi, boleh pergi. Kirimkan lokasinya. Kamu mau apa? Kamu harus lebih banyak berinteraksi dengannya, baru bisa mengerti perasaanmu yang sebenarnya. Tapi kamu tidak dengar tadi, dia padaku, dia punya niat kepentingan. Anggap aku sebagai alat saja. Iya, tapi pernahkah kamu berpikir, kenapa kamu marah? Dia tidak menganggapku serius. Aku tidak boleh marah. Lihat, dia tidak menganggapmu sebagai istri, baru kamu marah. Prestir, aku bisa lihat, kamu suka dia. Suka dia? Aku saja hampir tidak tahan dengannya. Iya, kamu benci dia, tidak suka dia. Kalau gitu, aku gantikan kamu untuk temui orang tuanya gimana? Pokoknya, dijadikan alat itu, aku tidak keberatan. Urus saja perusahaanmu, urusan pribadi. Ku urus sendiri. Tiket ke Maladewa, masih pesan? Wanita yang belum pernah pacaran memang lamban. Tapi sebelumnya dia sangat jatuh cinta pada kakak itu. Sekarang kenapa dia juga sangat menyukai He Tianming? Aneh. Presdir, kenapa Anda datang? Ambil beberapa setel pakaian untuk dicoba. Baiklah, kebetulan ini pakaian baru dari grup. Saya akan ambilkan untuk Anda. Yang sederhana saja. Jangan terlalu mencolok. Bagaimana? Presdir, Anda memakai apapun tetap tampan. Coba ganti 2 setel lagi. Presdir, apakah untuk menghadiri pesta yang sangat penting? Iya, sangat penting. Sepertinya dia tidak akan datang. Ya, memang juga tidak terlalu akrab. Tidak datang juga wajar. How can I get your love? Saya kira Anda tidak akan datang. Saya selalu menepati janji. Tidakkah Anda bisa sedikit percaya pada saya? Kalau begitu, kita naik dulu. Orang tua saya mungkin sudah menunggu dengan cemas. Anda tidak menyadari bahwa saya hari ini ada sesuatu yang berbeda? Tidak ada. Sudahlah, bertanya pada Anda. Hanya mencari kesulitan sendiri. Kalau begitu, katakanlah sekarang. Kalau Anda mau. Saya tidak mau. Kenapa malah marah? Saya tidak menyinggungnya. Aneh sekali. Nini, tahu nggak Tianming suka makan? Masakan apa? Aku dari mana tahu? Tianming paling suka makan terong saus ikan pedas manis. Oke, kalau gitu masak lagi 1 terong saus ikan pedas manis. Ayah, Ibu, aku pulang. Pas banget. Sebentar lagi makan. Ini siapa? Bu. Tianming, Ibu masakin makanan favoritmu. Terong saus ikan pedas manis. Kok ada yang datang lagi? Tianming, sedang main apa ini? Ayah, Ibu, ini mantan pacarku, Likiani. Kamu benar-benar tak tahu malu, sampai berani mengejar sampai ke rumah. Tianming, aku mau datang untuk minta balikan.
Kok kamu bisa bersama perempuan lain? Balikan. Aku setuju belum? Kamu siapa? Kenapa kamu mau merusak hubungan aku dan Tianming? Maaf, aku dan He Tianming sudah lama menikah. Yang merusak, sepertinya kamu. Apa? Kalian sudah menikah? Aku ketemu yang lebih baik. Pasti menikah dong. Masa aku harus menunggu di tempat untuk kamu? Kamu pantas? Apakah aku harus menunggu di sini untukmu? Kamu pantas? Sudahlah. Mungkin aku memang seharusnya tidak datang hari ini. Sungguh. Aku tidak suka makan terong saus ikan. Maaf sekali. Dia langsung memanggil ibu begitu masuk pintu. Salah ibu. Salah mengenali orang. Ini pertama kalinya aku melihat orang mengaku sebagai menantu perempuan. Orang seperti itu bukan bodoh ya, Jah. Ayah, ibu, tidak apa-apa. Kami memang belum pernah bertemu sebelumnya. Salah mengenali itu wajar. Sayang, kamu sebelumnya, apakah lupa mengirimkan akad nikah kepada ayah dan ibu? Aku lupa. Lihatlah, sudah besar begini masih ceroboh. Jangan salahkan anak. Anak sudah menikah. Setelah punya akta nikah, dia jadi urusan menantu, bukan urusanmu lagi. Sayang, kamu dengar tidak? Mulai sekarang aku yang mengurusmu. Jangan membantah. Ibu sudah memberi perintah. Oh, dengar. Ayo, cepat duduk makan. Bu, ini hadiah kecil yang kubelikan untuk ayah dan ibu. Tidak berharga. Semoga tidak mengecewakan. Tentu saja suka. Hadiah apapun akan kami terima dengan senang. Gelang giok ini setidaknya 200.000. Jam tangan mewah 300.000 ke atas. Menantu perempuan ini Sungguh dermawan kepada kami dan juga cantik. Kamu puas? Sangat puas. Mari. Ini untuk menantu perempuan. Ada urusan apa kamu? Sudahlah, sudah punya menantu. Anak laki-laki tidak dianggap lagi. Nah, mari. Hari ini kamu sudah menikah. Mulai sekarang. Kamu sudah dianggap dewasa. Ayah temanimu minum 2 gelas. Ayah, ini pertama kalinya ayah minum bersamaku dulu. Selalu menganggapmu anak kecil. Mulai hari ini, ayah akan menganggapmu sebagai orang dewasa, semangat, segala sesuatu. Utamakan keluarga. Perlakukan istrimu dengan baik. Sejak keluarga kita mengalami masalah, aku tidak pernah merasakan lagi suasana hangat seperti ini. Semakin dilihat, semakin mirip kakak laki-laki. Dan seharusnya tidak akan begitu kebetulan. Kamu mau apa? Menurutmu? Baby, you are my light. Kenapa kamu menutup mata? Aku cuma mau tanya, hadiah itu harganya berapa? Aku akan transfer padamu. Bagaimana? Mungkin aku membiarkanmu rugi. Kan hubungan kita ini cuma palsu. Tadinya baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba marah? Zheng Wei, sepertinya kalung pusaka keluarga He ini sudah saatnya untuk diwariskan. Tidakkah kamu merasa dia mirip dengan orang itu? Maksudmu, yang punya permusuhan dalam dengan keluarga kita.
Oh, Yang Long? Cara dia memandang Tian Ming. Ada perasaan. Tapi jika dia benar-benar putri Ouyang Long, aduh, ini takdir yang buruk. Tapi jika dia benar-benar putri Ouyang Long, ini takdir yang buruk. Bagaimana mungkin orang tua He Tianming kenal dengan bajingan itu? Hei. Orang lain sedang berbahagia menikah. Kenapa wajahmu muram seperti sedang berkabung? Nenek, tentang He Tianming, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Gadis keluarga Lin itu sangat berpengaruh. Dia tidak membantumu, tidak menyelidiki apapun. He Tianming tumbuh besar di desa, tapi katanya orang tuanya bekerja di pesisir sepanjang tahun. Tapi, tepatnya di mana? Aku sama sekali tidak bisa menyelidikinya. Aku menemuinya hari ini. Berpakaian sederhana, tapi karakternya sama sekali tidak seperti petani. Aku tanya, bagaimana perasaanmu setelah beberapa hari ini berinteraksi dengan He Tianming? Biasa saja. Aku sudah dipaksa olehmu untuk menikah. Aku coba untuk melihat sisi baiknya. Tapi, dia yakin ini hanya pernikahan palsu. Bisa bercerai kapan saja. Bercerai? Kamu rela? Kenapa tidak rela? Tidak ada dasar perasaan sama sekali. Kalau bukan takut kamu marah, aku sudah lama bercerai. Kalau begitu besok kita bercerai saja. Benar-benar bercerai. Sifatmu ini lebih kuat dariku. Dulu kalau bukan karena kamu sudah tertarik padanya, meskipun nenek terus memaksamu, kamu pasti tidak akan pernah mau melangkah ke kantor catatan sipil, ke pintu itu. Maksudmu adalah, sebenarnya aku sudah lama menyukainya. Pernikahan kalian bukan kebetulan. Semua aku yang atur. Dia sebenarnya adalah Halo. Ming Fei, aku sudah kembali ke Indonesia, janji keluarga Ouyang dulu. Masih berlaku, kan? Ini, Tuan Besar dari keluarga He. Bukan, tunggu sampai kamu selesai menanganinya. Setelah urusanmu dengan Tuan Besar keluarga He selesai, baru aku akan bicara denganmu tentang He Tianming. Tuan, Anda tidak bisa masuk. Saya akan beritahu direktur utama dulu. Gadis kecil, bodoh sekali kamu. Bagaimana bisa masuk ke grup Tianjun? Kamu tahu siapa aku? Direktur, maaf. Kamu boleh pergi dulu. Ming Fei, orang bodoh seperti ini, untuk apa dipertahankan di perusahaan? Pecat saja. Bukan urusanmu. Turunlah. Baik. Tuan He, bagaimana Tianyun merekrut orang? Bukan hakmu untuk mencampuri, bukan? Hanya bercanda. Masa iya aku benar-benar akan mempermasalahkan? Bawahan rendahan dari lapisan bawah masyarakat ini tidak sepadan. Mari kita bicara urusan yang sebenarnya. Ming Fei, kita sudah kenal lebih dari 20 tahun, bukan? Sejak masih pakai celana boloh, kita sudah bermain bersama. Kamu begitu menjaga jarak denganku. Aku sangat sedih. Kamu pergi ke luar negeri 5 tahun. Wajar saja jadi menjaga jarak. Kita sudah bukan orang yang sejalan lagi. Baiklah, kalau begitu mari kita bicara urusan yang sebenarnya. Aku kembali untuk menikahimu. Menikah? Lebih dari 10 tahun lalu, ayahmu difitnah dan dipenjara. Keluarga Ouyang bangkrut dalam semalam. Ayahku mengeluarkan sejumlah uang penyelamat. Saat itu dengan keluargamu dijanjikan pernikahan. Jadi, kamu kembali kali ini ingin menikah denganku. Kita tumbuh bersama, akrab sejak kecil. Dan status kita setara. Seharusnya kamu menerimanya dengan senang hati. Aku sudah menikah dan tidak berencana untuk bercerai. Ouyang Ming Fei,
Bagaimana kalian keluarga Ouyang berani mengingkari janji seperti ini? Hishirong, kamu belajar di luar negeri, menghabiskan lebih dari 100 juta dariku. Ayahmu yang pecandu judi, menghabiskan 300 juta. Juga ku bayar, kau pikir uangku datang dari angin. Kalau begitu, janji pernikahan itu batal. Aku ucapkan selamat untuk kalian. Ku dengar, departemen penjualan kalian masih kekurangan seorang direktur. Aku mau posisi ini. Tidak masalah kan? Jadi wanita yang kamu lihat di tempat sewa He Tianming, benar-benar dia? Ya, Tuan He. Aku benar-benar tidak mengerti. He Tianming ini, dulu di sekolah, miskin sampai makan roti kuku setiap hari. Sebelum bekerja, dia hanya seorang pegawai kecil. Bagaimana mungkin presiden direktur menikah dengannya? He Tianming hanyalah sebuah pion untuk melawanku. Itu saja, Ouyang Mingfei. Kamu lebih memilih menikahi seorang kampungan daripada menikah denganku. Ini benar-benar Tidak menganggapku sama sekali. Kalau begitu, aku anggap kamu setuju. Jangan khawatir. Jika hasilnya tidak memuaskan, kamu bisa memecatku kapan saja. Halo, ketua. Jangan lakukan ini lagi ya. Sungguh memalukan. Sibuk saja dengan urusanmu. Ada apa denganmu hari ini? Bukankah kamu pergi membicarakan urusan bisnis? Aku sudah menyelesaikannya kemarin. Lembur, hari ini aku ingin makan siang bersamamu. Masakanku sendiri. Sangat enak. Kakak Minyu. Kamu masih memanggilku Kakak Minyu? Panggil saja Minyu. Atau Yuyu juga boleh. Kakak Minyu, aku ingin mengaku sesuatu padamu. Masalah mantan pacar? Tidak apa-apa. Itu sudah berlalu. Kita tidak akan membicarakannya lagi. Kakak Minyu, sebenarnya aku sudah menikah. Halo semua, saya direktur penjualan baru kalian. Hishirong. Direktur He, saya ketua tim penjualan divisi 2, He Tianming. Bagus. Saya pernah mendengar tentangmu. Kerja sama dengan e-commerce Jingnan. Kan kamu yang merundingkannya. Sangat bagus. Malam ini saya traktir kamu minum. Terima kasih, pimpinan. Sebagai salah satu anggota Departemen Penjualan Grup Tianyun, ini adalah kewajibanku. Tidak perlu minum-minum. Tentu, saya tidak hanya mewakili diri sendiri untuk berterima kasih. Saya juga mewakili Presiden Grup Tianyun, Ouyang Mingfei. Sebagai tunangannya, saya memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menunjukkan perhatian pada karyawan yang berprestasi. Presiden Grup Tianyun, Ouyang Mingfei. Tunangan... Ada yang salah? Tidak. Tidak ada yang salah. Nah, kerjakan dengan baik. Aku percaya padamu. Tianming, direktur utama baru sangat menghargaimu. Kenapa kamu malah tidak senang? Direktur utama grup kita. Namanya Ouyang Mingfei. Iya, kamu tidak tahu. Tidak tahu. Mana mungkin aku tahu? Aku tidak pernah memperhatikannya. Dia biasanya misterius. Lagi pula kamu baru datang. Wajar kalau tidak tahu. Tapi, direktur ini sepertinya tidak menghindari hubungannya dengan direktur utama. Hubungan mereka tampaknya cukup kuat. Mungkin tidak lama lagi, kita akan menerima kabar pernikahan mereka. Direktur, katanya Hishirong sudah pulang ke Indonesia. Sudah bertemu. Dulu saat keluarganya jatuh, dia buru-buru pergi ke luar negeri untuk belajar. Sekarang grup Tianyun di tanganmu berkembang pesat. Dia kembali. Mungkin untuk menagih janji pernikahan. Aku menolaknya dengan alasan sudah menikah. Tapi dia meminta posisi direktur penjualan. Dia sudah tahu, He Tianming adalah suamimu. Sepertinya belum tahu. Dari ekspresinya, dia sangat terkejut. Hanya kebetulan. Kamu datang untuk apa? Karena kamu juga ada di sini. Tampaknya semuanya benar. Aku tidak akan jadi lampu ketiga. Kalian berdua ngobrol saja. Lihat sikapmu itu. Hishirong pasti sudah mengatakan sesuatu padamu. Benar. Jika kamu ada waktu hari ini, kita berdua bercerai saja.
Dia bilang apa padamu? Bisa apa lagi? Bilang kamu adalah tunangannya. Lagi pula pernikahan kita palsu. Lebih cepat bercerai, agar tidak ada jarak yang lebih besar di antara kalian berdua. Jadi kamu pikir aku cuma marahan dengannya, lalu ngambek dan menikah denganmu? Aku tidak menduga-duga apapun. Aku juga tidak berhak menduga. Hubungan kita memang cuma sebuah lelucon. Sudahlah, aku setuju. Aku sibuk. Keluar saja. Baik. Selamat tinggal. Bercerai ya bercerai. Kamu tidak suka aku. Masa aku harus suka kamu? Tianming, hubungan Mingfei dan He Shirong bukan seperti yang kamu pikirkan. Itu tidak penting. Aku yang tidak pantas untuknya. Aku hanya seorang pegawai kecil. Sedangkan dia adalah presiden direktur grup Tianyun. Kamu bisa mengejarnya perlahan. Dan cinta bisa melampaui materi dan strata sosial. Cinta? Kita baru kenal beberapa hari. Mana mungkin kita punya hal seperti itu. Pokoknya, aku pasti akan bercerai dengan Ouyang Mingfei. Song Tianming, jangan anggap cita-citamu sebagai hal yang mulia. Aku belum pernah melihat Mingfei begitu sedih karena siapapun. Kamu akan menyesal jika melepaskannya. Sudah besar begini, masih ceroboh. Iya, jangan salahkan anak, dia sudah menikah. Setelah punya surat nikah, dia jadi tanggung jawab menantunya. Bukan urusanmu lagi. Sayang, dengar tidak, mulai sekarang aku yang mengaturmu. Jangan banyak bicara, ibu sudah bilang. Oh. Tapi itu bagaimanapun hanya sandiwara. Semua itu ilusi. Benar. Tianming, pulang kerja kau pergi sendiri, tidak menungguku. Ada apa? Tianming, apa aku terlalu antusias? Kamu tidak terbiasa. Bukan masalahmu. Ini masalahku. Sejak Direktur He datang hari ini, aku lihat kamu tidak senang. Aku pacarmu. Kamu bisa cerita apa saja padaku. Coming you, aku tidak bisa jadi pacarmu. Boleh aku tahu alasannya? Aku suka pada Ouyang Mingfei. Tapi kalau jujur, hanya akan menyakiti hatinya. Aku belum keluar dari hubungan sebelumnya. Kukira kamu suka, Direktur He, aku hampir mati kaget. Itu biasa saja. Kamu bisa menyesuaikan diri perlahan. Oh iya, apartemenku dekat sini. Mau lihat kucingku? Hah? Kucingku bisa salto ke belakang loh. Untuk membantu Tianming keluar dari bayang-bayang hubungan sebelumnya, aku harus lebih aktif. Halo? Ini He Shirong. Aku janji traktir kamu minum. Direktur He, aku masih ada urusan. Alamatnya aku kirim. Begitu saja. Aduh, kau tidak mau ya? Jangan pergi. Cuma seorang atasan. Apa istimewanya? Ada hal-hal yang harus dihadapi. Baiklah, kalau begitu. Kamu bisa ke apartemenku setelah minum. Kucingku benar-benar bisa salto ke belakang. Hisha, si He Tianming itu, apakah dia takut dan tidak berani datang? Tuan He mengajak minum. Kehormatan yang luar biasa. Tidak datang. Itu sama saja mencari mati. Tuan He, dia kan cuma seorang ketua kelompok kecil. Kamu mengajaknya minum. Pantaskah dia? Jelas-jelas dia seorang anak muda yang tidak tahu diri. Malam ini, kita harus memberinya pelajaran. Akan ada hiburan yang seru nanti. Majengan ini terus-terusan membuatku kesal. Malam ini jangan kasihan. Habisi dia untukku. Dari mana keberanianmu menyuruhku melakukan sesuatu? Benar. Aku yang melewati batas. Semua mengikuti rencana Anda. Taruh barang ini di botol minuman He Tianming.
Untuk apa mengendarai sepeda di sini? Cepat pergi. Aku ke sini untuk berbelanja. Apa-apaan? Naik sepeda butut datang ke sini untuk berbelanja. Maukah kamu membuka satu botol minuman di sini saja, mulai dari 200.000? Sanggupkah kamu membayar? Cepat pergi. Sayang, lihat. Anak kita dibully lagi. Karena dia sudah menikah, apakah kita seharusnya memberitahunya identitas aslinya? Belum saatnya. Urusan kita dengan keluarga Ouyang. Itu semua adalah dendam generasi sebelumnya. Tapi kamu malah membiarkan anak kita yang menanggung penderitaannya. Aku tidak peduli. Hari ini aku harus jujur pada anak kita. Tenang dulu. Tapi, klub ini adalah aset keluarga kami. Dia sudah sampai di pintu tapi tidak bisa masuk. Memang tidak masuk akal. Tua direksi, ada perintah apa? Jemput tuan muda di pintu, tapi jangan beritahu dia dulu tentang identitasnya. Apa? Tuan muda datang? Baik, aku segera ke sana. Kenapa kamu kembali lagi? Bukannya sudah disuruh pergi? Bukan. Benar-benar ada yang mengajakku minum. Tidak ada alasan untuk menghalangi konsumen di luar pintu. Aku juga hanya menjalankan peraturan. Sudahlah, peraturan apa? Tamu terhormat, silakan masuk. Tuanmu. Tampan, saya adalah manajer umum klub ini. Oke saja, saya langsung. Memang orang yang jadi pemimpin itu beda. Tuan Tampan di ruangan VIP mana? Saya antar Anda. Tidak perlu, saya sendiri saja. Kalau begitu, ini kartu nama saya. Jika ada kebutuhan apapun, silakan beritahu saya. Pria tampan muda yang baru saja masuk di ruangan VIP mana? Atas nama saya. Kirimkan 2 botol anggur termahal ke sana. Tianming, duduklah di sini. Kenapa masih bengong? Tuangkan minuman. Tianming, mereka ini adalah teman baikku. Jangan sungkan, santai saja. Terima kasih. Tianming, kudengar kamu berhasil dengan ketua Dewan Fang dari grup Jingnan. Kami semua bukan tandinganmu. Itu semua kebutuhan bisnis. Malam ini keluar. Utamanya, untuk bersenang-senang, jangan paksa Tianming minum. Sifatnya ini pantas dengan Ouyang Mingfei. Hisha, kudengar kamu pulang kali ini untuk menikah dengan Ouyang Mingfei. Masih lama. Mingfei sibuk dengan karirnya. Aku bantu dia dulu soal pernikahan. Nanti saja. Mingfei sehebat apapun, tetap seorang wanita. Nanti setelah kalian menikah, grup Tianyun di tangan Hishao mungkin akan berkembang lagi. Rupanya inilah perbedaan antara manusia. Titik awal mereka adalah titik akhir yang tidak akan kurai seumur hidup. Tianming, keluargamu kerja apa? Oh, keluarga kami hanyalah keluarga biasa. Lupakan saja. Mari kita minum. Memang pantas dijuluki raja penjualan. Ayo, Ajo, penuhi gelasnya. Lanjut minum. Ada apa ini? Arak ini ada masalah. Sayang, kenapa kamu datang? Ruang VIP kuberikan untuk kalian, sisanya. Kalian yang atur sendiri. Ayo kita pergi. Terima kasih Tuan He. Aku pasti akan merekam semua kelakuannya. Pasti akan membuatnya hancur reputasinya. Chen Feng, di sini ya. Wah, malu apa sih? Kita berdua kan sudah pernah main. Tenang, aku tidak akan merekam wajahmu. Bukankah kamu bilang He Tianming dekat dengan Presiden Direktur Ouyang? Bahkan sudah pulang bertemu orang tua. Asalkan He Tianming berhasil diatasi, Presiden Direktur Ouyang akan menjadi milik Tuan He. Kesuksesan kita di masa depan masih bergantung pada Tuan He.
Hishiro. Di mana He Tianming? He Tianming. Oh, baru saja minum bersamanya. Sekarang, pacarnya lagi membantunya sadar dari mabuk. Bajingan. Minggir. Ming Fei, dia cuma seekor belut busuk di selokan kotor. Kamu sungguh menganggapnya sebagai suamimu? Aku sudah menikah dengannya. Dia adalah suamiku. Dan dia 1000 kali, 10.000 kali lebih baik darimu. Tidak seperti kamu. Munafik, pengecut sejati. Ming Fei, ucapanmu itu keterlaluan. Kamu siapa? Berani-beraninya ikut campur di sini? Minggir? Atau tidak? Ming Fei, jangan lupa keluarga Ouyang berhutang budi besar pada keluarga kami. Hutang budi itu akan kubayar? Baik. Adegan di dalam tidak akan enak dilihat. Aku sarankan kamu pergi sekarang. Kita masih bisa saling menjaga harga diri. Tunggu besok dia sadar. Ajukan cerai. Anggap saja ini tak pernah terjadi. Apa yang kamu lakukan padanya? Dia mabuk sendiri. Menyuruhku memanggil mantan pacarnya. Laki-laki. Habis minum ya mikirnya. Itu wajar saja. Aku tidak percaya omong kosongmu. Dan dia bukan tipe orang seperti itu. He Tianming, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Aku akan membawamu pergi. Kalian berdua sampah. Hal kecil saja tidak bisa diselesaikan. Sungguh tidak berguna. Tuan He, aku sudah berusaha sekuat tenaga. He Tianming sama sekali tidak mau menyentuhku. Chen Feng maju menahannya, malah dipukul sampai begini. Tidak ada yang bisa melawan obat semacam itu. He Tianming, perasaanmu terhadap Ouyang Ming Fei lebih dalam dari yang kupayangkan. Tidak apa-apa. Hanya rakyat jelata kecil. Aku punya banyak kesempatan untuk menghancurkanmu. Kalian mau apa? Kalian tahu siapa Tuan He? Berani mengganggu tuan muda kami. Kalian semua harus mati. Pak Zhao, Anda pasti salah. Mana mungkin kami mengganggu putra Anda. Mata buta tak kenal dewa. He Shirong, kau tak tahu betapa besar masalah yang kau buat? Berlutut. Hei Zhao, aku memberi muka karena bos di belakangmu. Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya suruh aku berlutut. Keluarga He, kuat di luar tapi lemah di dalam. Kau bisa berlaga di luar, tapi orang lain tak tahu. Aku tahu. Latar belakangmu. Ayahmu berhutang 30 juta pada bos kami. Hutang ayah dibayar anak lebih baik hari ini daripada besok. Bayar hutangnya hari ini sebelum pergi. Kalau tidak, jangan harap keluar dari pintu ini. Aku buru-buru keluar. Mana bawa uang sebanyak itu? Ngebut ke rumah sakit terdekat. Dia diracuni. Hentikan mobil. Kamu juga turun. Menjauh dariku. King Yo. Cari jalan kecil untuk parkir. Lalu, kamu turun. Rest ya, ini tidak baik. Saya akan cari hotel. Jangan terlalu banyak pikir. Obat ini kelihatannya tidak beres. He Tianming, kita suami istri. Kamu tidak tahan. Tidak apa-apa. Jauhkan dirimu dariku. Ouyang Ming Fei. Apa
Apa yang saya katakan tidak kamu mengerti. Saya tidak ingin menyentuhmu. Kita tidak sederajat. Dan saya tidak punya uang. Kita seharusnya tidak bersama. Besok kita akan bercerai. Setelah itu, kamu jalani hidupmu. Saya jalani hidup saya. Pengecut, kamu jelas juga menyukai saya, kan? Saya tidak pernah mempermasalahkan latar belakangmu. Mengapa kamu masih belum punya keberanian? Pernikahan di matamu sesembrono ini? Iya. Pada pandangan pertama di kantor catatan sipil, saya melihatmu sangat familiar. Saya pikir itu cinta pada pandangan pertama, tapi saya tahu, saya sama sekali tidak pantas. I love you. King Yu, kenapa kamu belum pulang? Benar-benar tidak masuk akal. Seumur hidupku aku belum pernah melakukan hal yang begitu tidak masuk akal. Kalian berdua di kamar pengantin baru, menyuruhku di luar, menjaga malam untuk kalian seperti pengawal. Takut ketahuan orang. Nanti, saat kami berdua menikah, tidak akan memintamu uang ampau. Tidak boleh. Saat anak kalian lahir nanti, aku harus jadi ibu baptis. Sayang, menurutmu bagaimana? Menurutku boleh. Oh, hubungan kedua orang ini memanas dengan cepat ya. Sudah mulai. Suami menyanyi, istri mengikuti. Ada apa? Heshulong semalam dipukul hingga luka parah. Baru saja keluar dari ruang operasi. Sudah berteriak ingin bertemu kamu, Presiden Direktur. Jangan-jangan ini kamu yang menyuruh orang melakukannya. Mana mungkin aku punya kemampuan seperti itu? Aku bahkan lebih tidak punya kemampuan itu, tapi dewa jalanan mana yang bertindak, membantu, menghajar Heshirong? Memang aneh. Siapa yang berani mengusik Heshirong yang seperti dewa bumi ini? Dia ingin bertemu kamu. Aku khawatir dia akan mencari-cari alasan. Dia itu bajingan, tidak punya batasan. Mari kita lihat. Jika itu rezeki bukan malapetaka. Jika malapetaka tidak bisa dihindari. Aku ikut denganmu. Jika dia terus mengancam kami untuk bercerai, kamu tidak akan mundur, kan? Setelah berkomunikasi secara mendalam, aku mengerti satu hal. Dalam hidup ini, aku bisa kehilangan segalanya. Tapi, aku tidak bisa kehilanganmu. Tidak tahu malu. Ini adalah Tuan He yang tampan dan gagah. Tidak kelihatan. Hampir bengkak, seperti kepala babi. Wah, kalian akhirnya datang. Saya adalah Heshirong. Wah, benar-benar Tuan. Hei, kamu? Kenapa kamu bisa begini? Siapa yang memukulmu sampai begini? Sisa hidupmu tidak akan hanya bisa duduk di kursi roda. Direktur He, ini terluka di waktu pribadi. Ini tidak bisa diklaim sebagai kecelakaan kerja. Tapi kamu tenang saja. Selama kamu memulihkan luka ini, saya akan mengatur ulang seorang direktur penjualan untuk menggantikan posisimu. Kamu jangan khawatir ya. Aduh. Jangan berpura-pura di sini, Ouyang Mingfei. Pokoknya hal ini akan aku hitung di kepalamu. Beri aku 30 juta, lalu pindahkan aku ke luar negeri, ke rumah sakit yang bagus. Jika ada cacat apapun, aku mau kamu menghidupiku seumur hidup. Kamu? Pemerasan ini terlalu tidak masuk akal. Kalian adalah keluarga pasien, kan? Pasien tidak punya uang. Biaya operasi tadi malam adalah rumah sakit yang atas dasar kemanusiaan membayar di muka. Jika ingin rawat inap lagi, harus bayar lagi. Totalnya 300.000. Apa benar? Tuan He, kamu bahkan tidak punya 300.000 yuan? Kamu berhutang budi besar pada keluarga Hei. Suster, saya dan pria ini bukan keluarganya. Kami hanya sama masuk kamar. Lebih baik kamu hubungi keluarganya yang sebenarnya. Tapi kemarin malam kami menghubungi orang tuanya. Mereka bilang, biarkan dia hidup atau mati sendiri. Dasar perempuan brengsek, kamu tidak bisa diam sedikit saja? Kamu yang akan mati, tidak punya uang untuk obat anti radang. Jika kamu begitu terinfeksi, tubuhmu akan bernanah dan berdarah.
Organ-organmu akan gagal. Tidak hanya akan mati, tapi juga mati dalam keadaan mengerikan. Ming Fei, tolong selamatkan aku. Aku mohon selamatkan aku. Keluarga Ouyang berutang budi pada keluarga He. Aku akan membayarnya pada orang tuamu, tapi kamu, orang tuamu sendiri tidak peduli padamu. Aku dan Tianming, bukan orang tuamu. Mengapa harus peduli padamu? Ouyang Ming Fei. He Tianming, aku pasti tidak akan membiarkan kalian begitu saja. Ini pertama kalinya aku melihat pria yang begitu keras kepala. Sudah jelas suka padaku sejak pertama kali bertemu. Tapi selalu bilang, pernikahan kita palsu. Mulutmu lebih keras dari dia. Hei, suami istri harus bersatu menghadapi orang luar. Mengapa malah bertengkar sendiri? Jangan dibahas lagi. Baik, tenang saja. Hal ini akan kuingat seumur hidup. Bibi Long, sudah lama tidak bertemu. Anak laki-laki keluarga He. Anak laki-laki keluarga He, kita sudah 20 tahun tidak bertemu. Saya datang ke sini khusus untuk membicarakan sesuatu dengan Anda. Tentang pernikahan anak-anak. Anda sudah tahu. Sejujurnya, surat nikah mereka berdua adalah hasil paksaan saya. Setelah mereka dewasa, mereka saling tidak mengenal. Tapi saya langsung mengenali Tianming. Dia persis seperti Anda waktu kecil. Tapi, bagaimana Anda bisa setuju? Mengapa saya tidak setuju? Anda di belakang layar menginvestasikan dana besar untuk membantu grup Tianyun. Ming Fei tidak tahu, tapi saya tahu. Dulu, saya dan ayah Ming Fei bersaing sengit. Setelah bangkrut, dia masuk penjara. Saya yang membuat Ming Fei kehilangan ayah sejak kecil. Anda takut dia balas dendam, jadi Anda menyembunyikan Tianming. Pada akhirnya, selama bertahun-tahun, Tianming juga tidak merasakan kasih sayang ayah. Kita sudah imbang. Saya membawa aset 10 miliar untuk meminta maaf. Agar Anda setuju dengan pernikahan Tianming dan Ming Fei. Ternyata, saya terlalu banyak berpikir. Kalau begitu, tinggalkan saja sebagai mas kawin. Itu juga tidak apa-apa. Itu lebih baik. Ayah, kenapa kamu di sini? Nenek, kalian ternyata saling kenal. Ya. Ayah, rahasia yang ingin kau beritahukan padaku tidak lain adalah kau dan Nenek Ouyang sudah saling kenal sejak lama. Rahasia apa ini, Tianming? Sampai saat ini, aku seharusnya memberitahumu. Aku adalah Ketua Dewan Direksi Grup Shenlong. Grup Shenlong? Kenapa aku tidak pernah mendengarnya? Kamu? Aduh, Grup Shenlong adalah sebuah perusahaan di daerah pesisir. Kapitalisasi pasarnya, ya sekitar ratusan miliar saja. Ayah, maksudmu, kau adalah seorang super konglomerat? Ming Fei, kamu percaya? Aku percaya. Ayah, kalau keluarga kita kaya, mana mungkin aku tidak tahu. Sejak kecil, aku hidup di desa. Setelah mulai sekolah, uang saku cuma 200. Ayah, lelucon seperti ini. Tidak lucu. Aku tidak membohongimu. Tianming, ayahmu berkata benar. Aku tahu, kalian ingin memperhatikan perasaanku. Semalam aku sudah mengatasi perasaan rendah diriku. Walaupun Ming Fei adalah presiden direktur grup Tianyun, tapi aku pasti akan berusaha maju menjadi seorang pria yang layak untuknya. Paling-paling nanti, dia mengurus luar, aku mengurus dalam. Kami pasti akan... Pokoknya kita baik-baik saja bersama. Hari ini sudah mencapai batas, besok aku transfer lagi untukmu. Pokoknya uangku, semuanya untukmu. Tianming. Aku hampir tidak tahan. Cepat panggil ambulans. Tianming, kamu kenapa? Aku hampir tidak bisa bertahan. Tianming, nah, jangan nakutkan ayah. Ini salah ayah. Aku seharusnya tidak menyembunyikannya darimu selama bertahun-tahun ini. Tianming, kamu harus bertahan.
Ini masalah hidup dan mati kamu. Aku hanya membohongimu 1 menit. Kamu membohongiku 20 tahun. Anak ini meniru gaya aktingku juga. Halo, Kak Huang. Masalah pekerjaan, Kak harus bantu adik. Apa? Makan malam nanti? Boleh? Chen-Fei, kamu mau apa? Chen-Fei, apa yang kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Hitianming membuatku kehilangan pekerjaan. Sekarang Tuan He mencari masalah denganku. Aku tidak punya uang untuk makan. Aku tidak punya apa-apa. Cepat, beri aku uang. Hitianming membuatmu kehilangan pekerjaan. Carilah dia. Mengapa menggangguku? Lagi pula, kita sudah putus. Jangan ganggu aku lagi. Sekarang Hitianming adalah suami dari CEO Tianyun. Beranikah aku? Dan, kapan aku setuju untuk putus? Dulu selalu menjilatku, sekarang aku tidak berguna lagi. Langsung ingin mencapakanku. Kukatakan padamu, apapun yang Hitianming berutang padaku, akan kukembalikan darimu. Siapa suruh kamu mantan pacarnya? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kulakukan? Sekarang hanya tubuhmu ini yang masih bernilai. Lepaskan! Astaga, masih ada hal seperti ini di zaman sekarang. Orang superkaya menyuruh anaknya hidup miskin di desa selama 20 tahun. Orang yang bernama Hitianming ini terlalu beruntung. Kapan ayah kaya rayaku akan menjemputku pulang? Siaran berita, Ketua Dewan Direktur Grup Shenlong, He Zhengwei, mengadakan konferensi pers kemarin secara resmi mengumumkan kembalinya satu-satunya penerus grup yang dibesarkan miskin di desa selama 20 tahun, Hitianming. Kamu lihat kan? Itu Hitianming, aku pacarnya. Dia pasti akan menikahiku. Aku akan menjadi istri orang kaya. Aku akan mencarinya. Aku akan mencarinya. Wanita ini gila. Saudara-saudari, 3 hari lagi, pernikahan saya akan berlangsung. Semuanya, datanglah untuk meramaikan acaranya. Selamat. Ketua, Putri, dari keluarga mana yang dinikahi? Ini, kamu harus lihat sendiri. Ayo. Apa Ouyang Mingfei? Bukankah ini bos kita? Yang hebat sekali. Ya, sangat hebat. Hal sepele. Ketua, kemampuanmu minum alkohol ini, saya tidak bisa menirunya. Tapi kemampuanmu merangkul orang penting ini, ajari saya dong. Kak Mingyu. Saat aku mengungkapkan perasaanku padamu, kamu sudah punya pacar, kan? Tepatnya, saat itu, aku sudah bersama Ouyang Mingfei dan sudah mendaftarkan pernikahan. Lalu mengapa kamu tidak memberitahuku? Aku ingin memberitahumu, tapi... Maaf ya, Kak Mingyu. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Jangan marah. Beri padaku. Apa? Undangan pernikahan? Jangan khawatir, aku tidak akan membuat keributan di acara pernikahan. Hitianming, selamat. Kamu menikahi Ouyang Mingfei. Tapi di saat yang sama, aku juga merasa kasihan padamu. Karena kamu tidak menikahi Xie Mingyu. Setelan ini bagus. Ambil yang ini saja. Terlalu terbuka. Kalau begitu yang ini saja. Lebih lincah. Yo, pengantin pria sedang senangnya. Tentu saja. Tapi, aku baru dengar dari bagian keamanan. Kamu dan seorang perempuan naik ke atap. Ada hal seperti itu? Hanya berbicara hati dengan teman. Rasa kamu matanya berbinar-binar. Itu hanya teman. Siapa yang percaya? King Yu, kamu keluar dulu. Aku bicara dengannya.
Aku beritahu kamu, kamu selesai. Sayang, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan. Aku percaya padamu. Benarkah? Sayang, kamu baik sekali. Jadi, kalau kamu tidak sibuk hari ini, kita pulang lebih awal. Aku sedikit rindu. Terakhir di dalam mobil. Itu sangat mengganggu penampilanku. Sibuk sih, tidak sibuk. Tapi kamu harus tahan. Lihat kamu. Tadi kamu bilang percaya padaku. Aku hamil. Kata dokter ini kembar 3. Kamu sama sekali tidak boleh menyentuhku. Kalau tidak, akan ada risiko. Apa? Waktu itu kan baru 10 hari lebih kamu. Kok bisa cepat sekali? Waktu di hotel itu. Ternyata, waktu itu, kita berdua benar-benar tidur bersama. Sayang, kerjalah dengan baik, harus mulai cari uang untuk susu bayi. Sayang,